Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putro Alifa dengan NIM 2002-09018. Saya merupakan mahasiswi pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai organ-organ penyusun sistem pernapasan pada hewan. Nah, pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah IPA MI 2 yang diampu oleh Ibu Daniah SSI MPD. Seperti yang kita ketahui, hewan memiliki beberapa kelas seperti mamalia, reptil, aves, pisces, amfibi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tentunya organ pernafasan serta proses pernafasan mereka berbeda. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, ada organ pernafasan pada mamalia atau hewan menyusui. Dalam taksonomi hewan, mamalia merupakan kelas tertinggi karena mamalia tersebar di seluruh dunia atau habitat dengan ekosistem yang berbeda. Mamalia juga merupakan suatu kelas hewan yang memiliki ciri-ciri mirip seperti manusia. Begitu pula dengan organ pernafasannya, yang berupa rongga hidung, batang tenggorokan hingga paru-paru. Lalu, bagaimanakah proses pernafasan pada mamalia? Yaitu ketika udara masuk melalui rongga hidung akan diteruskan melalui trachea hingga sampai ke paru-paru. Di dalam paru-paru, udara yang kaya akan oksigen akan diikat oleh darah di dalam alveolus. Alveolus juga akan mengeluarkan karbon dioksida yang berasal dari sisa pernapasan. Selain itu, juga ada hewan mamalia yang hidup di air, contohnya ikan paus. Ikan paus juga bernafas dengan paru-paru. Nah, tentunya kita sering bukan melihat ikan paus itu muncul ke permukaan air. Itulah saat ikan paus menghirup dan menghembuskan udara. Kedua, ada organ pernapasan pada burung atau aves. Organ pernapasan pada burung meliputi rongga hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Selain itu, burung juga memiliki alat bantu pernapasan, yaitu pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara berupa kantong-kantong yang berselaput tipis. Pundi-pundi udara berjumlah 5 pasang, yang setiap pasangnya ini memiliki saluran khusus untuk terhubung ke paru-paru. Nah, lalu bagaimanakah proses pernafasan pada burung? Yaitu ketika hinggap, burung akan bernafas dengan paru-paru. Udara akan masuk melalui hidung, batang tenggorokan, hingga sampai ke paru-paru. Dalam alveolus, udara yang akan kaya oksigen akan diikat oleh darah dan darah akan melepas karbon dioksida. Adapun ketika terbang, paru-paru burung tidak berfungsi. Burung akan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Dan juga tentunya kita pernah melihat burung itu terbang melayang-layang dan tidak mengepakkan sayapnya. Di saat itulah burung mengisi pundi-pundi udara dengan udara. Selain itu, pundi-pundi udara juga berfungsi untuk meringankan tubuh dan mengeraskan suara. Yang ketiga, ada organ pernafasan pada reptil atau hewan melata. Organ pernafasan pada reptil berupa rongga hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sama halnya dengan manusia. Lalu bagaimanakah proses pernafasan pada reptil? Yaitu ketika udara masuk melalui rongga hidung diteruskan ke batang tenggorokan hingga ke paru-paru. Di dalam alveolus, darah akan mengikat oksigen dan mengeluarkan atau melepaskan karbon dioksida. Namun, pada reptil yang hidup di air, reptil tersebut memiliki katup pangkal tenggorokan yang berfungsi untuk mencegah masuknya air ke dalam paru-paru saat ia menyelam. Contohnya pada buaya. Selain itu, pada kura-kura dan penyu, terdapat alat pernapasan tambahan, yaitu kloaka. Kloaka berada atau terletak pada ujung akhir saluran pencernaan makanan. Yang keempat, ada organ pernapasan pada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua tempat atau dua alam, yaitu darat dan air. Contohnya adalah katak. Pada katak kecil atau berudu, ia bernafas dengan insang, sedangkan pada katak dewasa, ia bernafas dengan paru-paru. Paru-paru pada katak berupa dua buah kantong berselaput tipis yang diselimuti oleh kapiler-kapiler darah. Katak tidak memiliki diafragma, oleh karena itu keluar masuknya udara di dalam tubuh katak itu dikerjakan oleh otot-otot rahang bawah. Selain itu, katak juga bernafas dengan kulit dan rongga mulut. Kulit katak tipis dan selalu basah. Hal ini dikarenakan untuk memudahkannya masuk oksigen ke dalam tubuh katak dan juga keluarnya karbon dioksida di dalam tubuh katak. Yang kelima, organ pernapasan pada ikan atau pisces. Ikan merupakan hewan hidup di air dan bernafas dengan insang. Insang pada ikan berupa lembaran-lembaran berwarna merah. Insang pada ikan itu berjumlah 4 pasang yang terletak pada sisi kanan dan kiri kepala ikan. Lalu bagaimanakah proses pernafasan pada ikan? Yaitu ikan memasukkan air melalui rongga mulut dan air tersebut akan dialirkan keluar tubuh melalui sela-sela pada insang.
Di dalam insang, darah akan mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun selain itu juga ada ikan yang hidup di lumpur, contohnya seperti ikan gabus dan ikan lele. Pada ikan gabus dan ikan lele ini terdapat alat pernafasan tambahan, yaitu labirin. Labirin berfungsi untuk menyimpan udara pernafasan. Yang keenam, ada organ pernafasan pada serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Organ pernafasannya ada 4. Yang pertama spirakel, trakea, trakeolus, dan kantong udara. Spirakel merupakan bagian terluar tubuh serangga. Bagian ini dapat terbuka dan tertutup sebagai saluran masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada trakea. Trakea merupakan saluran berbentuk tabung yang terhubung kepada spirakel. Yang ketiga ada trakeolus. Trakeolus ialah percabangan dari trakea. Dan yang keempat ada kantong udara. Kantong udara berbentuk seperti balon yang terhubung kepada trakea. Kantong udara ini dapat bekerja maksimal ketika respirasi, sehingga sangat penting bagi serangga aktif dan berbadan besar yang dapat membantu mereka bernafas ketika mereka terbang. Lalu bagaimanakah proses pernafasan pada serangga? Yaitu udara masuk melalui stigma. Stigma ialah lubang-lubang kecil yang terdapat di samping serangga. Stigma itu sama halnya seperti hidung pada manusia, yaitu tempat keluar masuknya udara. Udara yang masuk melalui stigma tersebut akan disalurkan sampai ke trakea, dan trakea akan memberikan oksigen memberikan oksigen melalui cabang-cabangnya itu kepada seluruh tubuh. Yang ketujuh dan yang paling terakhir ada organ pernapasan pada cacing tanah. Nah, cacing tanah ini tidak memiliki organ pernapasan secara khusus dan dia bernafas menggunakan kulit. Lalu bagaimanakah proses pernapasan pada cacing tanah? Yaitu kulit cacing tanah selalu basah sehingga dapat memudahkan oksigen untuk masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida di dalam tubuh. Mungkin hanya ini sedikit penjelasan saya terkait organ penyusun sistem pernafasan pada hewan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.